kembali dengan saya Ervin Rizali. Seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat hewan-hewan peliharaan yang saya rawat dan saya sayangi di rumah. Saya kali ini ditemani oleh figur seorang penyanyi yang legendaris, penyanyi yang fenomenal. Mungkin beberapa teman-teman yang masih muda-muda tidak mengenal dengan penyanyi ini. Dia adalah Michael Jackson dengan lagu-lagunya yang tetap abadi sampai sekarang seperti Heal the World dan lain-lain. Teman-teman, saya akan memperkenalkan hari ini seekor kura-kura koleksiku yang memang biasanya orang-orang kalau ingin merawat kura-kura ini harus mempunyai perhatian ekstra buat dia, karena biasanya kura-kura ini gampang stres kalau misalnya dia pindah tempatnya atau airnya berbeda. Dia selalu stres yang cukup mengganggu dia, dan apabila kita biarkan bisa juga mengakibatkan kematian pada kura-kura tersebut. Teman-teman, sekali lagi saya mungkin mengingatkan kembali pada teman-teman, apabila teman-teman ingin memelihara seekor hewan peliharaan di rumahnya, teman-teman itu harus pertama-tama mengenal dulu karakteristik dari hewan tersebut. Misalnya saya ambil contoh kura-kura. Kura-kura itu ada penggolongannya, yaitu ada kura-kura air, ada kura-kura darat, dan ada kura-kura semi akuatik. Jadi kalau kura-kura semi akuatik, dia bisa di darat ataupun di air. Nah, terapkan tentang karakteristik dari hewan seperti ini. Ada yang hewan kura-kuranya mestinya di semi akuatik, bisa dilihat dari air, tapi dia disimpan di akuarium yang penuh dengan air, sehingga kura-kura tersebut lama-lama akan kecapean juga untuk mengambil udara dari permukaan, karena dia bukan tipe perenang yang seperti kura-kura air. Akhirnya biasanya suka terjadi juga kematian pada kura-kura tersebut. Jadi yang pertama, kenali dulu karakteristik hewan tersebut kalau kita ingin memelihara hewan peliharaan. Yang keduanya, kita harus mempersiapkan tempatnya, ya, kandangnya. Misalnya untuk kura-kura yang air, kita siapkan tempatnya, misalnya akuarium atau bak. Kadang teman-teman begitu membeli hewan peliharaan, mereka begitu datang hewannya bingung di mana disimpannya ini tempatnya, dan akhirnya yang buat mandi dipakai dulu sementara buat menyimpan kura-kuranya. Mungkin juga ember itu juga ada air sabunnya atau apa yang bisa mengakibatkan gangguan pada kura-kura tersebut. Yang ketiganya adalah kita harus selalu rutin memeriksakan kesehatan kura-kura tersebut. Ya, seperti saya rutin misalnya dalam jangka 6 bulan sekali saya selalu memanggil dokter hewan ke rumah untuk memeriksa. Kadang-kadang ada yang dikasih vitamin, dikasih vaksin, dikasih apa supaya kura-kuranya tetap sehat. Ada teman-teman yang tidak begitu memperhatikan masalah ini, sehingga kesehatannya kura-kura ini akan terganggu. Karena saya sering melihat beberapa teman-teman mengeluh, ini kura-kuranya kenapa jamuran, kura-kuranya kenapa kok matanya bengkak, kura-kuranya kenapa kok ini putih-putih di kerapasnya. Nah, itulah kalau kita jarang untuk membawa dia ke dokter hewan untuk diperiksa. Selanjutnya juga kita juga harus ikut juga menjaga kesehatan mereka dengan sering membersihkan kandangnya, minimal itu sekitar seminggu itu 3 kalian, atau lebih bagus lagi tiap hari, karena pasti kadang-kadang hewan-hewan tersebut pasti pup juga di tempat itu, pipis juga yang bisa mengakibatkan gangguan kesehatan pada mereka.
Ada kura-kura yang harus dijemur. Jadi seperti kura-kura darat sulcata atau kura-kura air juga, itu kita harus rajin juga menjemur mereka. Dalam 1 minggu itu minimal 3 kali, tapi lebih baik lagi tiap hari ya, karena dia akan mendapatkan asupan vitamin D yang lebih baik dari alam daripada kita berikan dengan lampu UVB atau lampu-lampu yang memberikan pengganti sinar matahari. Tapi sebaiknya sih dijemur di bawah matahari sekitar jam 8-an sampai jam 9-an, sehingga mereka mendapatkan asupan yang baik. Teman-teman, itu aja mungkin tips saya untuk teman-teman yang memang mulai ingin memelihara seekor hewan peliharaan. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan acara kita tentang perkenalan dengan seekor kura-kura yang memang unik, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Kita lanjutkan kembali video kita ini. Kura-kura yang akan saya perkenalkan adalah seekor kura-kura yang unik. Kenapa dia unik? Karena kura-kura ini adalah kura-kura pemakan siput. Namanya adalah Malayan Snail Eater, atau orang-orang banyak menyingkatnya dengan MSE. Seekor kura-kura pemakan siput. Karena dia seekor kura-kura pemakan siput loh, dia mempunyai rahang yang sangat kuat. Karena dia bisa memecahkan cangkang dari siput untuk makanannya. Nama ilmiahnya dia adalah Malayemis dari famili Geomididae. Kura-kura ini adalah kura-kura air. Jadi dia hidupnya di air dan dia mempunyai daya tarik tersendiri, kura-kura ini, karena dia mempunyai bentuk dari cangkangnya. Cangkangnya dia berwarna coklat kehitaman dengan garis-garis kuning di tepinya. Garis-garis kuning di tepinya. Jadi memang perpaduan yang sangat bagus sekali, kontras sekali dari warnanya yang coklat ini, ada garis-garis kuning di sekitar tepi dari kerapasnya. Dari jauh kelihatan bentuknya seperti kubah ya, seperti kubah. Dari jauh kelihatan bentuknya seperti kubah. Dan plastronnya ini dia berwarna, bisa dilihat teman-teman, krem kekuningan dengan bercak-bercak hitam yang teratur dan membentuk suatu corak yang memang berbeda dengan kura-kura yang lain. Motifnya ada garis-garis kuning dan mukanya itu sangat lucu sekali mukanya. Dan matanya juga boleh dilihat bahwa matanya juga melingkar-lingkar antara hitam dengan kuning, sehingga menambah kelucuan dari kura-kura ini. Dia mempunyai rahang yang sangat kuat. Nih rahangnya tuh, mangapnya tuh, rahangnya sangat kuat karena dia bisa memecahkan cangkang siput. Kura-kura ini menyebar di daerah Asia Tenggara, terutama di Malaysia, di Thailand, di Myanmar, dan di Kamboja. Karakteristik dari kura-kura ini adalah tipe kura-kura yang penjelajah. Jadi dia sering menjelajah untuk berburu dari siput kesukaannya. Karena di kita sudah mulai susah untuk mendapatkan siput. Ini di kota ini mungkin agak susah ya. Kalau di daerah mungkin masih banyak sawah-sawah, masih banyak tempat-tempat yang siput bisa tumbuh dengan baik. Tapi karena di perkotaan sudah hampir semuanya dipenuhi dengan bangunan-bangunan, siput itu sangat sulit ditemukan, sehingga beberapa orang yang memelihara MSE ini, dia merubah cara makan dari MSE ini, mengganti
makanannya dengan makanan-makanan lain yang bisa dia makan. Seperti saya mencoba untuk mengganti makanan dia. Biasanya kan seafood agak susah, jadi saya mengganti dia dengan udang kupas, dengan peret. Kadang-kadang juga saya berikan ikan-ikan kecil kalau dia masih mau makan, dan atau diberikan juga cacing beku. Kenapa alasannya saya suka memelihara kura-kura yang berukuran dari semenjak bayi sampai dia dewasa? Karena kalau saya memelihara kura-kura dari awal, dari mulai dia belajar makan, dari mulai dia belajar untuk memilih-milih makanan, kita akan lebih merasakan pertumbuhan dan perkembangan dari hewan-hewan yang kita pelihara daripada kita memelihara hewan yang sudah besar. Karena hewan yang sudah besar jelas dia mempunyai cara pola dari makan yang berbeda di orang yang sebelumnya atau sel sebelumnya. Tapi kalau dari semenjak kecil ini kita bisa didik dia dan bisa juga teraturkan makannya supaya dia makannya lebih teratur, dan kura-kuranya juga akan lebih terkontrol juga. Kalau dari semenjak kecil ini kita akan tahu kalau memang dia menderita suatu kelainan yang akan mengganggu kehidupannya di selanjutnya ke depan. Malayan snail eater ini itu temperamennya termasuk kalem. Dia kalem sekali, tenang, dan responnya itu kalau misalnya dia, karena dia sama satu kura-kura yang sebut aja pemalu, dia kalau kita lihat begini, kalau dia malu dia akan masuk ke cakarnya, atau kalau nggak mangap tuh kayak begini tuh. Tapi usahakan sih kalau bisa jangan terlalu dekat dengan mulutnya, karena kalau digigit juga lumayan agak sakit. Kebayangkan cangkang seafood yang segitu keras dia pecahkan untuk mengambil di dalamnya, apalagi tangan kita kalau sudah besar. Kura-kuranya sih kita harus hati-hati sekali karena bisa luka juga tangan kita. Teman-teman, itulah review dari kura-kura Malayan snail eater, kura-kura yang unik dan mempunyai daya tarik tersendiri untuk para penggemar reptil, karena dia berbeda dari bentuknya, unik juga, eksotis juga, dan dia juga termasuk hewan yang sangat kalem, meskipun ada beberapa orang yang bilang bahwa kura-kura tersebut gampang sekali stres, dan kura-kura ini kalau stres biasanya dia tidak mau makan. Itu aja mungkin yang jadi masukan buat teman-teman kalau ingin memelihara kura-kura Malayan snail eater ini. Teman-teman, seperti biasa saya minta teman-teman untuk subscribe, tonton sampai habis, diberi like dan komen di bawah ini tentang kura-kura Malayan snail eater ini. Kita akan sharing, kita akan juga belajar bagaimana, sama-sama juga belajar ya kita tentang kura-kura ini. Juga untuk teman-teman yang sudah mensubscribe, saya tetap minta untuk tetap menonton video-videoku sampai habis dan tetap dikasih like dan komen juga di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Kita juga bisa saling sharing, saling mengedukasi dan saling memberikan wawasan tentang berbagai macam hewan-hewan peliharaan. Di sini saya bahas tentang kura-kura. Mungkin di video selanjutnya saya akan bahas tentang reptil-reptil lainnya selain kura-kura. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dan salam teman-teman.